4 hal dalam perkembangan kasus Ferdy Sambo terbaru. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jakarta, perkembangan kasus Ferdy Sambo telah dipaparkan di bawah. Mulai dari putusan hasil sidang kode etik Ferdy Sambo hingga tentang polisi akan gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Simak 4 hal diketahui dalam perkembangan kasus Ferdy Sambo selengkapnya berikut ini. Hasil sidang kode etik Ferdy Sambo dipecat dari Polri. Sidang kode etik Ferdy Sambo telah rampung digelar pada Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Hasil sidang etik Sambo yang dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri itu menetapkan putusan Ferdy Sambo diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat dari Polri butut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Berikut putusan lengkap hasil sidang kode etik Ferdy Sambo. 1. Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administrasi yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Agustus tahun 2022 di Rutan Korps Brimob Polri yang penempatan dalam tempat khusus itu telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ferdy Sambo resmi ajukan banding vonis pemecatan dari Polri. Dalam perkembangan kasus Ferdy Sambo, usai hasil sidang etik yang memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH diumumkan, Sambo mengajukan banding. Permohonan banding sudah resmi diajukan oleh pendamping sidang Ferdy Sambo dari Divisi Hukum Polri. Sudah diajukan oleh pendamping beliau dari Divkum Polri, kata kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, saat dihubungi, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Arman menuturkan untuk memori banding belum diserahkan. Dia mengatakan Ferdy Sambo memiliki waktu 21 hari untuk menyerahkan memori banding. Memori belum, dalam Perpol diatur paling lambat 21 hari sejak menyatakan banding, ujarnya. Dalam sidang kode etik yang mendampingi dari Divkum Polri, silakan ditanyakan ke Divkum ya, imbuhnya. Hasil pemeriksaan Putri Chandrawati tetap mengaku korban pelecehan. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, telah selesai diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, dari pemeriksaan tersebut Putri Chandrawati masih menekankan ke penyidik Bareskrim bahwa dirinya merupakan korban kekerasan seksual. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini, itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, kata pengacara Putri, Arman Hanis di Gedung Bareskrim Polri, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Arman mengatakan kliennya juga telah menyampaikan soal kronologis kejadian di Magelang ke penyidik. Diketahui, Sambo menyebut pemicu pembunuhan Yosua diakibatkan adanya tindakan yang melukai harkat martabat keluarganya di Magelang. Selanjutnya, Putri juga disebut telah menjawab semua dugaan pasal yang disangkakan, yakni pasal 340 junto 338 KUHP terkait pembunuhan berencana. Menurutnya, BAP tersebut tidak tepat. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J besok. Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada tanggal 30 Agustus. Terkait perkembangan kasus Ferdy Sambo, Polri akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir J itu akan dihadiri 5 tersangka, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf. Rencana pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka 5 orang, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus 340 subsidiar 338 junto 55 dan 56, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat jumpa pers di Mabes Polri, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Dedi menyampaikan rekonstruksi akan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pengacara kedua pihak. Selain itu, penyidik, kata Dedi, juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya rekonstruksi. Lebih lanjut Dedi mengatakan seluruh proses akan berlangsung secara transparan. Hal itu sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Demikian informasi seputar perkembangan kasus Ferdy Sambo terbaru sejauh ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan.